Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman Islam. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Baik anak-anak semua rahimakumullah. Untuk hari ini kita bersama-sama mengkaji berkaitan dengan masih di bab nikah ya, bab pernikahan. Untuk hari ini kaitan dengan ketentuan pernikahan atau perkawinan dalam kapasitas hukum Islam di Indonesia. Artinya dalam hukum yang tertera, tercantum, tertulis dalam undang-undang. Nah, di sini pengertian dari perkawinan ya, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sini ya, bagaimana ini yang dimaksud pernikahan atau perkawinan dalam undang-undang ya. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya, ada beberapa asas, mempunyai beberapa asas. Bahwasanya dalam perkawinan atau pernikahan ada berasas. Yang pertama adalah asas dalam pernikahan adalah asas sukarela. Nih, di sini pernikahan adalah atas sukarela. Artinya kedua mempelai, entah itu calon suami ataupun calon istri, tidak ada paksaan. Nah, jadi benar-benar pernikahan atas asas sukarela. Kemudian yang kedua adalah asas partisipasi keluarga. Nih, asas partisipasi keluarga. Nih, untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum berumur 21 tahun, sekarang nih 19 tahun, harus mendapat izin kedua orang tuanya. Nih, sekarang memang ada perubahan, sehingga umur 19 tahun ya, entah laki-laki atau perempuan itu harus 19 tahun. Kemudian yang ketiga, asas perceraian dipersulit. Nah, memang dalam Islam dan hukum Islam bahwasanya cerai itu adalah mubah, itu boleh. Tapi dalam komunikasi Islam ini adalah bagaimana asas dalam perceraian itu dipersulit. Artinya pihak pengadilan akan berusaha mendamaikan atau mencarikan solusi yang menjadikan keluarga itu bercerai. Makanya hal ini dipersulit, tidak dipermudah, karena diusahakan atau diikhtiarkan untuk mencari solusi ya, atau didamaikan keduanya kalau terjadi suatu masalah. Nah, ini artinya bagaimana kemudian pernikahan itu benar-benar bisa langgeng gitu ya, tidak kemudian karena hanya suatu hal yang kecil sehingga kemudian memutuskan untuk bercerai. Nih, memang ada beberapa hal yang kemudian menjadi alasan-alasan yang kemudian diterimanya ya permohonan untuk perceraian. Nah, jadi perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang ya pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan. Jadi memang secara legal formal dalam aturan negara, maka perceraian itu memang dilakukan di depan pengadilan, gitu ya. Maka ketika tidak dilakukan di depan pengadilan, maka itu tidak dianggap gitu ya, tidak dianggap secara hukum positifnya. Kemudian untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan ya, benar-benar ada cukup alasan bagi istri ataupun bagi suami ya. Artinya memang ini sebenarnya hak suami ya. Jadi memang benar-benar ada alasan kenapa seorang suami itu menceraikan istrinya, gitu ya. Begitu pula ketika seorang istri hendak khulu ataupun ingin melepaskan ikatan pernikahan dari suaminya, dia juga berhak untuk memohon kepada pengadilan agama. Tentunya tadi ya, ada alasan-alasan yang memang benar-benar bisa diterima. Ketika tidak, maka ya tidak bisa dilangsungkan atau disahkan ya perceraian. Nah, karena
pengesahan dari pengadilan berkaitan dengan disahkannya secara perceraian atau tidak, ini ada konsekuensi hukum ya. Ketika disahkan perceraiannya, maka kemudian pihak wanita menunggu masa iddah 3 kali suci atau 3 kali bulan, 3 bulan gitu ya. Atau bagi yang hamil maka sampai melahirkan gitu ya. Nah, setelah itu baru kemudian boleh secara hukum boleh untuk menikah ya. Artinya ketika belum ada pengesahan dari pengadilan bahwasanya perempuan ini sudah sah dicerai ya, belum ada pengakuan dari atau belum ada pengesahan dari pengadilan, maka dia belum boleh untuk menikah ya, belum boleh menikah. Ini konsekuensi hukumnya. Sehingga secara status hukum walaupun dia dicerai oleh suaminya, tetapi secara pengadilan belum disahkan, maka status hukumnya dia masih menjadi istri dari suami pertama itu. Nah, makanya perlu kemudian ada pengesahan secara legal formalnya ya, secara legal hukum positifnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah asas poligami diperketat nih. Bagi suami yang kemudian hendak menikah yang kedua atau ketiga, maka atau sampai keempat ya, asas berpoligami diperketat. Artinya memang benarkah seorang suami ini siap untuk kemudian berpoligami. Begitu pula apakah kemudian pihak yang istri itu juga siap. Maka dipersulitnya di sini adalah perkawinan hanya diizinkan jika pria mencapai umur 19 tahun dan suami istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istrinya. Kemudian istri mendapat cacat badan atau penyakit tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan. Jadi memang ada beberapa hal yang memang menjadi alasan ya kenapa harus poligami. Atau kemudian di situ juga memang ada pengajuan juga permohonan dari suami bahwasanya pihak istri pertama itu menyetujui menjadi termohon ya untuk melakukan poligami bagi suaminya. Nah itu memang diperketat agar tujuan berpoligami itu bahwasanya kembali pada tujuan pernikahan ya. Artinya saat berpoligami itu tujuan dari pernikahan itu bagaimana menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah gitu ya. Dan kemudian malah keluarga yang amburadul gitu ya. Kemudian yang kelima adalah asas kematangan berkeluarga. Ya, asas kematangan berkeluarga. Nah di sini kan untuk menikah umur gitu ya, paling tidak secara umur itu 19 tahun gitu. Ketika masih di bawah itu maka memang harus ada izin dari orang tuanya gitu ya. Nah bagi perempuan nih. Kemudian yang ke-6 adalah asas mengangkat derajat perempuan. Nah, di sini bagaimana dalam pernikahan itu memang mengangkat derajat perempuan ya. Bukan kemudian merendah, tapi justru bagaimana perempuan itu terangkat derajatnya dengan adanya pernikahan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kewajiban pencatatan pernikahan di sini ya, kewajiban pencatatan pernikahan. Ini menjadi hal yang suatu yang ditentukan ya dalam hukum Islam di Indonesia. Itu adalah berkaitan dengan kewajiban pencatatan perkawinan. Jadi memang harus tercatat ya. Nah, maka saat hendak melakukan pernikahan maka hendaknya melapor ke kelurahan, kemudian surat pengantar ya, kelurahan, kemudian ke KUA, kantor urusan agama. Jadi pencatatan pernikahan itu benar-benar terlaksana sehingga saat nikah juga mendatangkan dari KUA ya, KUA, sehingga pernikahan yang dilakukan itu benar tercatat. Nah ini untuk apa? Untuk menjaga hak, artinya secara legal formal, secara hukum sudah sah menjadi suami istri dan punya hak ya, ada konsekuensi hukumnya. Artinya pihak istri punya hak atas suami, yang suami punya hak atas istri.
dan itu tercatat ya, dengan adanya buku nikah itu ya, sehingga ketika seorang suami ya hendak menzalimi istri, artinya tidak mengakui, itu tidak terjadi karena sudah tercatat gitu ya. Uh, ini terjadi untuk pernikahan yang kedua atau ketiga atau keempat. Artinya saat poligami juga gitu. Saat poligami hendaknya juga tercatat. Salah contoh umpamanya ya, berpoligami yang kedua tidak tercatat dalam catatan pernikahan ya atau di KUA, maka bisa jadi ternyata gitu ya setelah menikah setelah beberapa tahun dan itu tidak tercatat, ternyata seorang suami itu meninggal. Nah, ketika meninggal maka sebenarnya istri yang kedua tadi punya hak atas harta atau punya hak untuk mendapatkan warisan dari suaminya tadi. Tetapi karena tidak tercatat dalam pencatatan pernikahan dan kemudian ternyata istri yang pertama dan tidak mengakuinya, ya, maka kemudian ketika suami istri yang kedua tadi hendak mengajukan permohonan atau mengajukan hak gitu ya ke pengadilan, maka dia kalah karena tidak punya bukti bahwasanya dia sebagai seorang istri sehingga punya hak atas harta atas warisan yang ditinggalkan oleh suami yang meninggal itu. Nah, maka disitulah dan juga banyak hal-hal yang kemudian mengapa pencatatan pernikahan itu menjadi hal yang penting. Ini ya, apalagi istri yang kedua, ketiga atau keempat. Jadi pencatatan pernikahan itu suatu hal yang tentunya harus dilakukan. Bahkan ini menjadi wajib karena untuk menjaga hak, ya, untuk menjaga hak. Jadi bagaimana kemudian kemaslahatan bagi suami, kemaslahatan bagi istri benar-benar tercapai, ya, dan tidak akan benar tercapai dengan sempurna tanpa tercatat dalam pencatatan pernikahan itu. Kemudian yang ketiga adalah sahnya perkawinan. Jadi bagaimana kemudian ya benar-benar sah ya. Dan undang-undang perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama atau kepercayaan masing-masing. Nah, makanya kan saat pernikahan disesuaikan dengan agamanya masing-masing kepercayaannya ya. Pihak KUA pun biasanya ketika diundang dia mengecek data kemudian menyerahkan kepada wali ya untuk melakukan akad pernikahan pada wali. Walaupun sering juga pihak dari wali artinya dari walinya dari perempuan itu menyerahkan atau mewakilkan kepada KUA untuk menikahkan. Sering terjadi seperti itu. Walaupun sebenarnya hak untuk menikahkan itu adalah hak wali sehingga pihak KUA, pengurus KUA itu sekedar menyaksikan dan mencatat bahwasanya pernikahan itu memang benar-benar sudah sah secara agama dan juga sah secara negara gitu ya, secara hukum yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah tujuan dari perkawinan ya. Tujuannya adalah di sini kombinasi hukum Islam pasal 3, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nih, dalam wujud perkawinan kedua mempelai harus dapat buat hati menjadi tentram. Kemudian adanya rumah tangga yang bahagia dan jiwa tentram. Hati dan tubuh menjadi bersatu. Maka kehidupan menjadi lebih baik. Ini artinya di sini bagaimana memang tujuan diberikan adalah sakinah mawaddah warahmah dan kemudian dapat ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Nah, di situ beberapa hal yang menjadi ketentuan dalam hukum Islam. Nah, kemudian peran agama Islam dalam hukum perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan Nomor 7 Tahun 89 ya. Sesuai dengan kedudukannya sebagai pengadilan negeri ya. UU Nomor 789 tentang pengadilan agama sebagaimana telah diubah tambah Nomor UU Nomor 3 2006 ya. Menyatakan peradilan agama merupakan salah satu pelaksana. Pengadilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Artinya memang saat terjadi hal-hal ya, terjadi hal dalam rumah tangga, maka di sini yang diberikan kekuasaan, pelaksana kekuasaan kehakiman itu adalah pengadilan agama. Ya, maka di sini mengajukan ke pengadilan agama.
Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama, kemudian pengadilan tinggi agama. Nah, batasan-batasan dalam berpoligami ya, mengatur tentang perizin ya oleh pengadilan kepada seorang suami yang bermaksud beristri lebih dari seorang dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Untuk itu, seorang suami harus mengajukan permohonan kepada pengadilan agama. Nah, di sini ya ketika hendak berpoligami memang harus mengajukan ke pengadilan agama. Kemudian pemohon memohon kepada istri ya. Jadi yang termohon adalah istri, bahwasanya istri memberikan izin gitu ya, bahwasanya seorang suami boleh untuk melakukan nikah yang kedua atau yang ketiga atau berpoligami itu. Nah, itu yang ketentuan yang ada dalam hukum Islam Indonesia di Indonesia, Islam di Indonesia. Tentunya bagaimana hukum Islam ini menjadi suatu hal yang dilegalkan agar hukum yang ada itu benar terlaksana. Artinya memang terlegalkan ya dalam hukum yang ada di Indonesia. Itu silahkan untuk buku sudah terkirim, maka silahkan untuk dibaca, diulang-ulang dari bab 1 sampai 3. Selamat belajar. Kemudian juga dalam PTS nanti ini kerjakan sebaik-baiknya. Baik, anak Allah. Kemudian bagi semua anak-anak, perhatian nih ya, bagi anak kelas 12 masih ada beberapa anak yang ulangan 1 atau ulangan 2 masih kosong. Nah, ada ulangan 1 ulangan 2 masih kosong. Maka bagi anak-anak yang ingin mengikuti atau ingin mendapat nilai di ulangan 1 atau ulangan 2, maka silakan untuk menjawab soal-soal ya yang akan kami sampaikan beberapa hari lagi ya. Jadi soal bagi yang ingin mengisi ataupun mengikuti ulangan 1 yang masih kosong, bisa mengerjakan nanti ada ulangan 3 gitu ya. Jadi ulangan 3 itu untuk perbaikan. Atau nanti kami sampaikan ya. Sampaikan di grup aja, di grup kelas 12. Jadi nanti bagi anak yang ingin memperbaiki nilai, bisa jadi nilainya masih di bawah KKM atau nilainya masih rendah, ingin memperbaiki nilai, nanti silakan untuk mengerjakan soal-soal untuk ulangan 1. Begitu pula yang ulangan yang kedua. Jadi udah 2 kali ulangan. Yang belum mencapai KKM atau masih kosong atau ingin memperbaiki nilai, nanti bisa mengerjakan soal yang kemudian nanti akan diinfokan di grup. Sebentar itu yang kami sampaikan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.